Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Diananda Putri dengan NIM 114220101 dari Blok 2 Praktikum Sil. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan acara 8 yaitu mengenai layout QGIS. Jadi di sini kita udah buka aplikasi QGIS, kita buka file acara 7 yang di dalamnya sudah ada peta yang telah diregistrasi, digitasi, dan juga lain-lainnya. Lalu ini kita bisa klik project, lalu layout manager, kita bisa klik create, kita kasih nama layout acara kan. Kita klik OK, kita bisa klik kanan kotak putih ini, page properties. Nah, di sini kita ubah ke A3. Orientationnya udah benar, landscape. Lalu selanjutnya kita ke guides. Di sini kita akan menambahkan garis bantu. Nah, di sini kita tambahin dulu. Lakukan hal yang sama juga untuk di vertical guides. Nah, kalau udah, di sini kita tadi udah menambahkan di horizontal guides-nya itu ada 10, 20, 30, 50, 277, dan juga 287. Kalau di vertical guides ini ada 30, 40, lalu 280, 290, 300, dan juga 410. Kalau udah, selanjutnya kita akan membuat kotakannya. Ini di add shape, lalu add rectangle. Di sini kita bisa bikin kotakan sesuai dengan garis bantu yang udah dibuat. Bisa ke item property, selalu ke style. Kita klik yang simple fill, lalu buat fill stylenya yang solid, stroke width-nya ini 0,5. Nah, kita lakuin yang sama sampai semua kotakannya terbuat. Kalau udah kebuat semua kotakannya sesuai dengan garis bantu dan layout yang kita buat, kita bisa menambahkan peta dengan klik add new map ini. Nah, sini kita bisa bikin sesuai kotakan. Nah, ini untuk skalanya kita bisa atur, bisa atur koordinatnya jadi WGS 84 UTM bisa 49S. Lalu kita bisa scroll ke bawah, lalu kita ke grid, kita klik yang plus ini, lalu kita bisa modify grid. Nah, jadi di sini untuk grid type-nya ini yang kita ubah ke cross, lalu CRS-nya kita pilih yang 49S, kita klik OK. Nah, untuk intervalnya ini bisa diatur dengan letak grid menyesuaikan yang ada di peta. Nah, selanjutnya untuk cross width-nya diubah kedua, dan line style-nya ini diubah ke warna merah. Nah, kalau udah, kita scroll ke bawah, ini kita checklist yang draw koordinat. Di sini untuk formatnya kita ubah ke decimal with suffix. Lalu untuk left ini kita ubah ke vertical ascending. Lalu untuk yang right-nya juga kita ubah ke vertical ascending. Lalu kita bisa scroll. Nah, ini untuk fontnya kita bisa cari Times New Roman. Untuk font style-nya ini kita ubah ke bold. Size-nya kita ganti ke 12. Kita klik OK. Nah, ini untuk grid-nya udah jadi. Selanjutnya kita akan menambahkan logo UPN. Di sini kita bisa ke add new picture. Lalu kita bisa gambar kira-kira. Kalau udah kita ke icon properties, di image source ini kita bisa cari file logo UPN-nya. Lalu kita bisa klik open. Kalau udah, bisa klik yang add new label. Ini kita akan menuliskan jurusan, fakultas, dan juga universitas. Oh ya, jangan lupa tahunnya. Kita bisa scroll, fontnya kita ubah ke Times New Roman. Ini yang bold, lalu ini size-nya yang 12. Kita klik OK. Lalu ini kita ubah ke center. Kita atur aja. Bisa menambahkan garis batasnya ini. Kita ke Apple Line. Kita gambar dari ujung ke ujung. Nah, ini kita bisa, eh, udah. Ini buat ketebalannya. Simple line, kita ubah aja stroke width-nya jadi 0,5. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bakal ke add-nya label lagi.
Kita bakal input peta penggunaan lahan. Kita bisa tambahin lagi. Ini untuk keterangan administrasinya. Fontnya kita ubah sama Times New Roman. Buat yang ini kita yang reguler. Lalu ukurannya tetap yang 12. Kita klik OK. Lalu untuk alignmentnya yang center. Kalau untuk yang tadi peta penggunaan lahan ini sama Times New Roman size 12, lalu dia yang bold. Ini kita atur aja. Lalu selanjutnya kita bisa kopas aja ini buat garis batasnya. Kita pindahin. Selanjutnya kita akan membuat arah utara ini. Kita bisa kira-kira aja. Bisa kita lurusin. Lalu kita add new label. Kita, cuma untuk keterangan utara. Nah, di sini fontnya sama, tetap Times New Roman. Bold, lalu ukurannya 12. Dan tulisan skalanya. Nah, di sini kita bisa kopas dari yang atasnya aja. Jadi, satu, ini, 7. Skala banding 1,7. Skala 1 banding 70.000. Nah, kalau udah, kita akan membuat scale bar. Sini add new scale bar, lalu kita bisa gambar aja. Nah, di sini stylenya yang single box. Lalu untuk segmennya kita bisa tambahin jadi 5. Nah, letaknya di atur aja. Nah, setelah itu kita bisa kita ubah stylenya ke single box, lalu label unitnya jadi 0,625. Selanjutnya kita ke display. Ini untuk label marginnya kita ubah ke 1. Oh ya, sebelumnya. Jadi untuk segmennya kita tambahin jadi ke 5. Lalu selanjutnya ke font and color. Ini fontnya kita ubah ke Times New Roman, stylenya regular, lalu size-nya 12. Lalu selanjutnya kita buat polyline batasnya lagi. Di polyline kita ubah ke 0,5. Selanjutnya ini bisa kita kopas aja. Kita bisa ganti disusun oleh. Lalu kita kopas juga ini. Kita tulis pembuat petanya dengan nama, NIM, dan juga blok. Nah, selanjutnya tadi kita udah tambahin juga polyline batasnya ini. Nah, selanjutnya kita akan add new legend. Kita bisa tambahin aja. Lalu buat title-nya ini kita isi keterangan. Auto update-nya ini kita bisa uncheck list, lalu kita bisa hidden tulisan clip ini. Lalu kita bisa atur dari legendanya. Ini juga untuk merapikannya, untuk kurangin atau tambahin legendanya bisa klik ini, lalu kita bisa klik minus ataupun plus untuk menambahkan. Lalu kalau udah, jadi kita bisa klik font. Lalu untuk title fontnya ini kita Times New Roman, bold, lalu yang NR, klik OK, lalu kita ke item fontnya. Ini juga Times New Roman, yang reguler, lalu size-nya 12. Oke, selanjutnya kita scroll lagi, kita ke kolom. Ini kita jadiin 2 kolom. Lalu kita ke spacing. Nah, spacing ini untuk kolom space-nya bisa kita sesuaiin aja. Mungkin di 18 atau 20. Nah, setelah itu kita akan menggambar kontur. Di gambar kontur ini dia ada di add rectangle. Maaf, maksudnya ini untuk menggambar kontur kita ke add polygon. Ini disesuaikan aja. Nah, kalau udah kita bisa ubah ke simple fill.
Lalu untuk pencet ininya solid, lalu stroke colornya ini kita bisa eh, ubah jadi warna oranye. Nah ini buat ketebalannya diatur aja. Kita kopas aja. Buat yang dalamnya kita simple fill-nya lebih tipis. Kita ubah ke 0,3. Nah, kalau udah kita akan menambahkan indeks kontur, tapi sebelumnya kita akan em, membuat kotakan putih dulu untuk sebagai eh, buffernya. Fill colornya kita bisa ambil warna putih aja. Lalu untuk stroke colornya kita ubah ke putih juga. Nah kalau udah kita bisa add label. Sini kita input interval kontur yang digunakan itu 150. Lalu kita bisa ubah aja fontnya ke Times New Roman. Lalu untuk size-nya disesuaikan aja. Selanjutnya kita bisa menuliskan sumber kata. Di sini add new label. Lalu di sini kita sumber fontnya sama Times New Roman. Bold 12. Klik OK. Lalu kita bisa copy dari sini. Bisa kita ganti jadi sistem koordinat kata. Lalu kita kupas juga. Lalu kita input sistem koordinat katanya. Selanjutnya kalau udah kita bikin batas polyline, kita eh, tulis di sini. Selanjutnya kita akan membuat add rectangle. Kira-kira eh, kita ubah dulu stroke width-nya di simple fill, kita jadi 0,5. Lalu kita bisa gambar lagi. Nah, selanjutnya kita bisa klik yang map, yang lock layers dan lock styles for layers. Lalu setelah itu selanjutnya kita balik lagi ke layer yang ini, lalu kita bisa klik data source manager. Lalu kita bisa klik ini di source. Lalu kita bisa eh, pilih filenya, lalu kita bisa klik open. Kalau ada kita bisa klik add. Nah, selanjutnya kita bakal unchecklist semua layer yang ada. Ini kita zoom to layer. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke layer. Kita akan menyimpan SHP laut. Kita ke create layer, new shape file layer. Ini kita bisa pilih. Nah, ini kita ganti jadi polygon. Buat ini kita ubah jadi yang 49S. Kita tambahin keterangan di sini. Lalu add to build place. Klik OK. Nah, selanjutnya kita nyalain tool editing, add polygon fitur. Di sini kita akan buat polygonnya ke kanan, ID-nya 1, lalu kita kasih nama Laut Jawa, karena dia ada di sebelah utara dari Pulau Jawa. Klik OK. Ini bisa kita naikin aja batas kabupatennya. Kita seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke batas kabupaten, properties. Di sini di simbologi kita ubah ini jadi kategoris. Lalu untuk kolomnya kita pilih yang ini, lalu kita classify. Nah, kita cetak aja. Lalu kita pilih warna putih, klik OK. Nah, ini udah putih semua, tapi kita bakal kasih warna ke kota yang ada di pada layout. Jadi kita cari Purbalingga.
Nah, untuk Purbalingga kita kasih warna hijau. Oke, lalu kita bisa di sini label width-nya kita ubah ke 6 biji dulu. Lalu teksnya, fontnya ini kita ubah ke Times New Roman, size-nya 12, lalu buffernya kita checklist yang draw text buffer, lalu kita klik apply. Oke, nah kira-kira seperti ini. Bisa zoom in aja. Nah, lalu kita ke laut, ini kita klik kanan properties, lalu di simbology kita klik categories, specify. Oh ini kolomnya kita ubah ke keterangan, kita change color, kita ubah ke warna biru. Oke, lalu kita bisa ke labels, ini single labels, lalu buffernya kita checklist, draft text buffer, ini teksnya kita ubah ke Times New Roman, lalu size-nya kita ubah ke 12, label width-nya jangan lupa kita ubah ke keterangan. Oke. Nah, kalau udah kita balik lagi ke layout tadi. Dari sini kita bisa ke add a new map. Lalu kita gambar, kita drag sesuai kotakan ini. Nah, kalau udah disesuaikan skalanya, selanjutnya kita bisa, ini jangan lupa koordinatnya jadi 49S. Lalu kita ke grid. Sini kita bisa tambahin, lalu kita modify. Sini grid type-nya yang class. Lalu CRS-nya kita pastiin yang 49S. Yang buat intervalnya ini bisa disesuaikan aja. Selanjutnya width cross width-nya kita kecilin jadi 1. Lalu line style-nya bisa kita ubah jadi warna merah. Kita ke draw koordinat. Sini formatnya di sini bisa fix. Lalu left-nya kita ubah vertical ascending. Harus right-nya juga kita ubah vertical ascending. Lalu selanjutnya kita ke font. Ini kita ubah ke Times New Roman. Ini yang bold. Lalu buat ukurannya disesuaikan aja. Selanjutnya buat koordinat precision-nya kita ubah jadi 0. Kira-kira jadinya seperti ini. Ini hasil akhir dari petanya. Kita bisa klik save edit. Jadi sekian tutorial dari saya. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.